Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu lalu Indonesia baru saja berhasil menyelenggarakan sebuah ajang balapan internasional. Namanya apa? MotoGP Mandalika. Keren, bangga, Indonesian Pride. Kalau kita memperhatikan setiap ajang balapan, yang namanya balapan itu setiap pesertanya akan berangkat dari titik start sampai ke titik finish. Lalu di dalam balapan di tengah-tengah itu ada yang namanya pit stop, yaitu ketika para pebalap ini berhenti sejenak untuk barangkali memperbaiki kendaraannya yang sudah mulai kehabisan tenaga, mengisi bahan bakar supaya bisa tetap sampai di garis finish. Hari ini saya pakai kasula warna pink. Disebut Minggu Letare. Ini adalah pit stop kita di masa Prapaskah. Karena sepanjang masa Prapaskah kita diajak bergulat dengan kedosaan-kedosaan kita. Seruan pertobatan. Ayo, apa dosa kita? Kita harus bertobat. Tetapi kita lupa untuk menyegarkan bahwa seluruh perjalanan pertobatan itu tujuan akhirnya adalah merasakan sukacita kasih Allah. Jadi minggu Prapaskah keempat ini mau menyegarkan kesadaran dan hati kita bahwa perjalanan pertobatan yang sedang kita lakukan ini tujuannya bukan cuma mendaftar dosa-dosa untuk nanti diserahkan kepada Romo waktu pengakuan dosa. Tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk menggali pengalaman kasih Allah yang tiada batas, yang mengampuni dan menerima kita kembali menjadi anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang anak yang hilang ini kisah yang sangat terkenal. Teman-teman di Bina Iman pasti sudah hafal bahwa ada bapak yang punya dua anak, yang satu anak sulung, yang satu anak bungsu. Anak sulung digambarkan sebagai anak yang penurut, rajin bekerja, melayani bapaknya, rajin menabung, dan rajin-rajin yang lain. Sedangkan anak bungsu digambarkan sebagai anak yang durhaka, minta warisan, berfoya-foya, menghabis-habiskan harta, hidupnya boros. Nah, kalau kita mau jadi anak yang mana? Spontan saja, saya mau jadi anak sulung atau anak bungsu? Anak sulung apa bungsu? Anak subung. Pengennya penurut tapi mager. Secara spontan kita ketika membaca kisah ini tentu saja langsung memberikan penilaian bahwa anak sulung ini anak yang baik. Harusnya dia menjadi pewaris tahta, mendapatkan warisan yang lebih besar. Sedangkan anak bungsu ini selalu digambarkan anak yang bangor, pergi-pergi. Kebetulan saya anak bungsu. Digambarkan anak yang bangor, digambarkan anak yang tidak penurut. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata GP Mandalika, kalau dua anak ini sedang berangkat dari titik start yang berbeda. Yang satu berangkat dengan penuh keyakinan, saya anak baik, saya melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan bapak saya. Sedangkan yang satu berangkat dari titik start sebagai seorang pendosa yang melakukan banyak kesalahan, durhaka. Tetapi kalau kita lihat siapakah yang sampai di garis finish? Kalau garis finishnya adalah sukacita akan kasih dan kebaikan Allah, seperti yang dikatakan oleh Mazmur, kecaplah betapa baiknya Tuhan. Di antara anak sulung dan bungsu, siapa yang mencecap baik-baik kasih dan kebaikan Allah? Anak bungsu yang dalam keadaan terburuk dalam hidupnya kembali diterima sebagai anak. Atau malah anak sulung
yang sepanjang hidupnya bersama Bapa, tapi sama sekali tidak mengenal dan tidak merasakan kebaikan Bapaknya. Kita diajak untuk merombak pola pikir yang selama ini kita mudah mengkotak-kotakan. Oh, si A anak baik karena rajin ke gereja, si B anak nakal karena tidak pernah ke gereja, si C anak bangor karena tidak pernah sekolah. Karena sejak kecil kita sudah dibentuk pola pikir bahwa kesalahan pasti berakibat malapetaka, sedangkan kebaikan harus diganjar dengan pahala. Gambaran inilah yang ingin dibalik oleh Yesus, karena pola pikir seperti ini tidak cukup untuk menggambarkan kebaikan Allah yang tiada habisnya. Maka dari itu kita diajak untuk mengenal sosok Bapa. Bukan hanya mengidentifikasi saya anak sulung atau anak bungsu ya, tetapi kita diajak untuk melihat si Bapa. Dari keadaan start yang berbeda, ada satu hal yang sama yang dilakukan oleh si Bapa, yaitu mendatangi kedua anaknya. Anak yang bungsu dalam keadaan hancur lebur datang. Bapaknya menyongsong dengan berlari-lari. Demikian pula anak sulung yang pundung, mutung, ngambek pun didatangi oleh bapaknya. Maka satu hal, sifat Allah, sifat Bapa yang sama yang diberikan kepada semua orang dalam keadaan start apapun adalah bahwa Ia menghendaki kita semua untuk bergabung dalam sukacita pesta bersama dengan Dia. Entah kita berangkat dalam situasi hancur lebur karena dosa, atau kita berangkat sebagai orang yang saleh, yang melakukan banyak hal kebaikan, semuanya diberi tawaran untuk datang bersukacita. Maka tujuan akhir dari balapan sirkuit pertobatan kita ini adalah merasakan sukacita akan kasih Allah. Maka kalau perjalanan pertobatan kita di masa Prapaskah ini tidak sampai ke tujuan, maka mungkin kita harus bertanya, apa tujuan kita selama ini melakukan laku tapa pertobatan? Dan apakah saya mau berhenti untuk pit stop dan mengganti pola pikir saya, bahwa yang ingin saya cari dari semua perjalanan ini adalah merasakan kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sukacita menjadi tanda bahwa seseorang merasa diterima, menemukan makna hidup, merasa dikasihi, merasa diterima apa adanya. Maka kalau kita melakukan banyak hal, entah pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat, tetapi tidak menemukan sukacita di dalamnya, barangkali kita juga tidak menemukan pengalaman akan dikasihi, pengalaman akan kasih Allah. Nah, semoga kisah tentang anak yang hilang ini tidak semata-mata mengidentifikasi saya berangkat dari mana, saya berdosa atau tidak berdosa, tetapi lebih mengubah pola pikir kita yang tadinya Allah ini seperti penghukum. Kalau saya berdosa nanti dihukum, kalau saya berbuat baik nanti dapat pahala. Tetapi lebih membantu kita untuk semakin mengenali bahwa Allah itu kasih-Nya tiada habis. Meskipun saya berangkat dalam keadaan hancur lebur karena dosa, akan selalu diterima. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memanfaatkan masa Prapaskah ini untuk semakin menggali pengalaman akan sukacita kasih Allah yang besar. Perasaan penyesalan dosa-dosa kita semata-mata membantu kita untuk sampai pada tujuan akhir itu, yaitu merasakan sukacita dikasihi oleh Allah. Marilah kita hening sejenak.